Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Halo semuanya, kenalin nama saya Sinta Ramadhani. Nama saya Askia Putri Madina. Nama saya Rendita Putri. Nama saya Muhammad Jagir Langga. Nah, oke teman-teman, dari sini kita izin untuk maparin dari hasil jurnal praktikum. Di sini ada landasan teori, yaitu tentang pengertian dari bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional itu adalah yang memanfaatkan bakteri tanpa adanya rekayasa genetik di dalam bakteri ataupun jamur tersebut. Terus juga dalam buku biologi kelas 12 itu dijelaskan bahwa fermentasi itu adalah proses pemecahan senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi. Dan kita mau menghasilkan apa kan, Nadine? Kimchi. Nah, apa sih kimchi? Nah, kimchi itu adalah salah satu contoh produk pangan hasil penerapan bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Nah, berdasarkan buku biologi, proses fermentasi pada kimchi melibatkan aktivitas bakteri asam laktat alami yang terdapat pada bahan pangan. Bakteri tersebut memanfaatkan gula yang terdapat pada sayuran sebagai sumber energi untuk menghasilkan asam laktat, sehingga kimchi memiliki rasa asam khas, aroma fermentasi, serta daya simpan yang lebih lama dibandingkan sayur segar. Nah, bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu penerapan bioteknologi konvensional yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah fermentasi. Nah, fermentasi itu telah lama digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan daya simpan, cita rasa, serta nilai gizi suatu makanan. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang dihasilkan melalui proses fermentasi sayuran, terutama pada sawi putih, dengan penambahan bumbu seperti bawang putih, cabai, jahe, dan garam. Proses pembuatan kimchi melibatkan aktivitas mikroorganisme, khususnya bakteri asam laktat, laktik asid bakteria, seperti Lactobacillus dan Leuconostoc. Mikroorganisme ini berperan dalam mengubah gula yang terdapat pada sayuran menjadi asam laktat, sehingga menghasilkan rasa asam khas serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Dari sudut pandang bioteknologi, fermentasi kimchi tidak hanya bertujuan untuk pengawetan makanan, tetapi juga meningkatkan kualitas nutrisi dan manfaat kesehatan. Kimchi mengandung probiotik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, serta berpotensi sebagai pangan fungsional. Selain itu, proses fermentasi juga dapat meningkatkan ketersediaan vitamin, antioksidan, dan senyawa bioaktif lainnya. Pemahaman terhadap proses bioteknologi dalam pembuatan kimchi penting untuk mengenal peran mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari serta pemanfaatannya dalam menghasilkan produk pangan yang sehat, bergizi, dan bernilai ekonomi tinggi. Dan juga di sini tuh ada rumusan masalahnya, itu ada dua. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh penambahan buah pir dalam kimchi itu mempengaruhi asam laktat atau tidak. Yang kedua itu apakah ada pengaruh perbedaan dari yang ditambahin pir sama yang tidak pada asam laktat. Dan juga hipotesis di sini adalah hipotesis ada H1, yaitu adalah terdapat pengaruh penambahan buah pir terhadap asam laktat, dan H0 tidak ada pengaruh penambahan buah pir pada asam laktat. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama, mengetahui pengaruh penambahan buah pir terhadap aktivitas bakteri asam laktat pada proses fermentasi kimchi. Yang kedua, membandingkan hasil fermentasi kimchi dengan penambahan buah pir dan tanpa penambahan buah pir berdasarkan warna, tekstur, rasa, dan aroma. Yang ketiga, memahami penerapan bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi kimchi. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada pisau 2 buah, terus ada talan 1 buah, ada toples 2 buah untuk pembanding, yang satu dengan pir dan satu tidak dipakai pir. Terus ada sarung tangan plastik, sendok, dan panci. Alat dan bahannya itu ada sawi putih 3 bonggol, wortel 2 buah, daun bawang 4 batang, buah pir 1 buah, bawang putih 20 buah, bawang bombay 1 buah, 2 jahe ukuran sedang atau ukuran jempol, 1 pack garam, terus 10 sendok kecap ikan, 4 sendok makan kecap asin,
gochugaru sebanyak 250 gram atau 1 pack, tepung beras 15 sendok makan, air secukupnya, dan udang rebon 6 sendok. Nah, lanjut cara kerjanya. Yang pertama itu ada potong sawi. Jadi potong sawi itu dibelah menjadi 2. Habis itu dicuci dengan air mengalir. Setelah dicuci bersih, taburi garam sebanyak-banyaknya agar sawi itu menjadi layu. Setelah itu, larutkan 1,5 sendok garam ke dalam 1 liter air. Habis itu direndam sawinya ke dalam air tersebut. Diamkan selama 1 jam 30 menit. Sambil menunggu fermentasi larutan garam kepada sawi, lanjut kita membuat bumbunya. Blender 10 siung bawang putih, setengah bawang bombay, 1 pir, 3 sendok makan udang rebon, terus sama jahe 1 ruas. Terus di blender. Dan untuk yang satunya lagi sebagai pembanding sama-sama cuma bedanya tidak menggunakan pir. Terus setelah bumbu jadi, masak air sebanyak 1 liter, tambahkan 6 sendok makan tepung beras, diaduk sampai lumayan mengental atau cukup mengental. Terus setelah itu cuci sawi ke air mengalir sebanyak 3 kali. Cucian bilasan terakhir menggunakan air matang. Setelah dicuci, campurkan bumbu yang sudah di blender ke dalam bubuk cabai dan bubuk kecap ikan sama kecap asin. Nah, terus habis itu larutkan air yang dicampur sama air beras, tepung beras itu ke dalam bumbu, diaduk sampai merata, masukkan sawi, dibaluri secara merata sampai ke sela-sela sawi, lalu ditutup dan diamkan selama 2 hari. Oke teman-teman, karena kita udah tahu kita tuh pakai pembandingnya itu antara pakai buah pir sama satu lagi wadahnya itu nggak pakai buah pir teman-teman. Dan di sini ada perbedaannya. Kita sebut saja yang pakai pir itu pakai wadah A dan nggak pakai pir itu pakai wadah B. Nah kalau dari warna mereka berdua itu sama-sama warnanya merah cerah. Terus kalau dari tekstur itu yang pakai buah pir itu lebih renyah dibandingkan yang tanpa buah pir. Terus kalau rasa itu yang wadah A ataupun tanpa yang pakai pir itu asin pedas, tapi kalau yang tanpa pir itu juga asin pedas. Terus kalau untuk dari kondisi akhirnya seperti yang kita sudah coba juga, dari warna itu yang pakai pir itu tetap merah cerah, nggak ada perubahan, tapi kalau di tanpa pir itu dia merah tapi agak pucat. Terus di segi tekstur itu lebih lunak dengan pakai yang buah pir dibandingkan yang nggak pakai. Terus yang rasa itu pakai buah pir itu pastinya lebih segar, lebih manis, dan juga manisnya juga lebih seimbang dibandingkan yang tanpa pir itu lebih tajam asamnya. Terus dari segi aroma itu yang pakai buah pir itu asamnya tuh lebih segar karena difermentasi juga dibandingkan yang tanpa buah pir karena itu terlalu lebih kuat. Nah, dari pembahasan kami itu kami menyimpulkan bahwa dari pembahasannya bahwa buah pir itu sangat penting bagi pembuatan kimchi teman-teman, karena dengan adanya buah pir itu rasa kimchinya jadi bisa lebih manis, bisa lebih segar, dan juga asamnya tuh lebih alami dibandingkan kita pakai gula biasa. Bener kan ya? Betul. Betul. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan data dan analisis, hipotesis H1 itu diterima bahwa ya ada pengaruh penambahan buah pir terhadap asam laktat pada kimchi. Oke, itu sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.